Hong Ina masih mengira bahwa Saon telah menipu Heju. Dan saat Hong Ina akan pergi, Heju kemudian mengatakan bahwa pernikahannya dengan Saon adalah pilihannya sendiri. Setelah mendengar Heju berbicara, Hong Ina mengatakan bahwa suara Heju sangat indah. Sebenarnya dia juga senang ketika dulu Heju memanggilnya kakak. Nah, kemudian Heju bertanya siapakah yang mengirim dokumen tersebut. Ina tidak tahu karena itu dikirim oleh seorang anonim. Di lain sisi, Saon sedang berusaha menyelamatkan Jong Sang-hun. Tetapi saat itu, toko terbakar dengan sangat hebat. Akhirnya mereka pun jatuh pingsan karena tidak bisa menyelamatkan diri. Heju terlihat sangat panik karena Saon belum pulang selama 6 jam. Dia berusaha menghubungi polisi, tetapi polisi menyarankan untuk menunggunya. Kemudian Heju mengatakan bahwa sebelumnya Saon telah mendapat sebuah ancaman. Ina ternyata juga memberitahu identitas asli dari Baek Saon. Dia belum pernah melihat Baek Saon yang asli. Dan Saon yang sekarang datang ketika usianya 15 tahun. Heju kemudian mengunjungi rumah mertuanya. Dia meminta bantuan agar mereka mencari Saon. Nah, ini juga pertama kalinya Heju berbicara. Tentu saja Baek Uyong sangat kaget melihat Heju. Selain itu, dia juga menyinggung tentang status dan juga identitas Saon yang ternyata palsu. Mendengar hal itu, Baek Uyong nampak kesal. Seakan membalas Heju, Sim Kyu-jin juga mengatakan bahwa dia adalah istri palsu. Heju pun kembali mendesak mereka untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi kepada Saon. Nah, Sim Kyu-jin menegaskan bahwa Saon juga adalah orang yang sangat penting bagi keluarganya. Mereka berjanji akan menemukan Saon. Baek Uyong mulai penasaran apakah Sim Kyu-jin mengetahui semua rahasia Heju. Saat Heju akan pulang, Sekretaris Min memberitahu bahwa Baek Saon yang asli mempunyai warna mata yang berbeda. Dia juga mengatakan sejak Baek Saon pindah ke rumah Baek Jang-ho, dia tidak pernah melihatnya tersenyum. Tiba-tiba Ji Sang-woo menelponnya dan memberitahu tentang keadaan Saon. Nah, mendengar hal itu, Heju buru-buru pergi ke rumah sakit dan juga bertemu dengan Ji Sang-woo. Saat itu dia melihat jas milik Saon yang terlihat kotor dan juga terbakar. Heju pun menjadi sangat panik. Ji Sang-woo akhirnya menceritakan kronologi bagaimana dia bisa menyelamatkan Saon. Sebenarnya saat itu Ji Sang-woo hanya ingin meminta keterangan dari Jong Sang-hun, tetapi dia mengusirnya. Saat perjalanan pulang, Ji Sang-woo melihat Baek Jang-ho sedang menuju ke toko pancing. Dia pun buru-buru mengejarnya dan ternyata toko pancing itu sudah terbakar. Ji Sang-woo melihat Baek Saon dan juga Jong Sang-hun yang sudah tergeletak. Dia buru-buru menyelamatkan mereka berdua. Ji Sang-woo juga tidak tahu hubungan mereka berdua. Akhirnya dia juga mengembalikan handphone milik Saon. Tiba-tiba dokter keluar dari ruang operasi karena operasi yang dilakukan telah selesai. Heju buru-buru berlari mendekati Saon yang saat itu belum sadarkan diri. Setelah masuk ke dalam kamar pun, Heju masih terus menemani Saon karena dia terlihat terluka parah. Heju sangat menyesal dan menganggap bahwa Saon selama ini pasti kesepian. Heju tidak bisa menahan tangisannya. Sementara itu, Hyuk-jin berusaha menggali informasi dari Yuri. Karena saat ini, Yuri dan juga Ji Sang-woo juga tengah menyelidiki kasus anak yang hilang. Yuri kemudian memberitahu tentang salah satu anak panti yang ternyata kembar dan salah satunya menghilang. Tentu saja hal itu membuat Hyuk-jin sangat terkejut. Nah, di lain sisi ternyata si penculik atau Baek Saon yang asli sedang memotong ikan. Dia menerima pesan dari seseorang yang memberitahu bahwa toko pancing telah terbakar. Namun bukan dia yang melakukannya. Flashback saat Baek Jang-ho membawa cucu aslinya untuk naik perahu. Selain itu, Jong Sang-hun juga tengah menyiapkan sebuah tas besar yang berwarna hitam. Malam harinya, Saon melihat ternyata Baek Jang-ho sedang menenggelamkan cucu aslinya. Tentu saja hal itu membuat Saon sangat terkejut dan juga sangat takut. Namun Jong Sang-hun langsung menyuruhnya untuk masuk ke kamar.
Tak lama kemudian, Baek Jang-ho mendekatinya secara perlahan dan meminta dia untuk pura-pura menjadi cucunya. Di saat itu pula, Saon akhirnya sadar dan membuka matanya. Saat Hae-ju akan memanggil dokter, Saon menahannya dan meminta dia untuk tetap di sisinya. Namun Hae-ju akhirnya keluar kamar. Saat itu dia berpapasan dengan Ji Sang-woo. Sang-woo pun kemudian menemui Saon dan mengatakan bahwa saat ini dia dirawat di rumah sakit ayahnya. Nah, Saon juga bertanya apakah pria yang bersamanya juga selamat. Di lain sisi, Hae-ju terlihat menangis sendirian di toilet. Dia sangat menyesal dengan semua yang terjadi. Ji Sang-woo dan juga Saon akhirnya menemui Jong Sang-hoon yang belum sadarkan diri. Ternyata dia juga bukan ayah kandungnya. Saon juga mengungkapkan identitas asli Hae-ju di mana dia adalah istrinya. Sang-woo bertanya kenapa dia tidak mengungkapkan ke publik. Saon beralasan bahwa hal itu bisa membahayakan Hae-ju. Dia juga berterima kasih kepada Ji Sang-woo karena telah menyelamatkannya. Nah, akhirnya Saon melihat pesan dari Hae-ju yang sangat khawatir malam itu karena Saon tidak pulang. Mendengar hal itu, Saon terlihat sangat sedih. Dia bertanya apakah Hae-ju ada di luar. Ternyata Hae-ju sedang pulang ke rumah dan dia terlihat mencari sesuatu. Saon pun terlihat sangat khawatir karena Hae-ju tidak bisa dihubungi. Ternyata Hae-ju sedang mencari handphone milik si penculik. Di lain sisi, Baek Uyong sedang melakukan pencitraan dengan memasak serta melakukan wawancara. Tentu saja dia didampingi oleh istrinya. Nah, tiba-tiba ada tamu tak terduga dan itu adalah Hong Ina. Sementara itu, Hae-ju ternyata datang ke kantor polisi karena dia ingin menyerahkan handphone milik si penculik. Namun, Saon mencegahnya dan juga menghentikan Hae-ju. Hae-ju beralasan bahwa dia sangat merasa bersalah selama ini bersekongkol dengan Baek Saon yang palsu untuk menerornya. Namun, Saon tidak mempersalahkan hal itu karena hanya Hae-ju lah yang bisa membuatnya bertahan hingga saat ini. Saon pun berusaha menenangkan Hae-ju dengan memeluknya. Hong Ina dikenalkan oleh Baek Uyong sebagai menantunya. Tetapi tiba-tiba Hong Ina menyinggung tentang Baek Saon yang tidak mirip dengan kedua orang tuanya. Dia juga meminta Baek Uyong untuk menunjukkan foto masa kecil dari Baek Saon. Ina kembali menyinggung bahwa Baek Saon yang dulu dan juga Baek Saon yang sekarang adalah orang yang berbeda. Baek Uyong buru-buru menghentikannya dan kemudian ada sebuah paket ikan. Saat dia membukanya, ternyata itu adalah ikan yang sudah dipotong oleh anaknya sendiri, Baek Saon yang asli. Kim Kyu-jin buru-buru mengejar dan juga mengikuti pengantar ikan itu. Yuri akhirnya menerima pesan dari Ji Sang-woo. Dia buru-buru menemuinya dan mendapati Ji Sang-woo mendapatkan beberapa luka di tangan dan juga di wajahnya. Akhirnya Yuri pun meminta Ji Sang-woo untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dia mengajak Ji Sang-woo ke sebuah resto. Ji Sang-woo mengatakan bahwa terjadi kebakaran, tetapi dia belum bisa menceritakan tentang hal yang sebenarnya terjadi. Yuri kemudian memberitahu ada seseorang yang berusaha menghentikan penyelidikan yang mereka sedang lakukan. Sementara itu, saat Ina akan pulang, dia memperingatkan Baek Uyong untuk tidak mengekspos wajahnya. Saon memberitahu bagaimana dia bisa menemukan Hae-ju saat berada di kantor polisi. Ternyata dia memasang GPS di handphone Hae-ju. Karena setelah jatuh ke jurang, Saon nampak gelisah dan juga khawatir. Saon juga sudah tahu apa yang diinginkan Baek Saon asli. Dia hanya ingin melepas identitas Baek Saon dan juga memulai lembaran baru dengan Hae-ju. Tiba-tiba Saon mendapat telepon dari Ji Sang-woo yang mengatakan bahwa Jong Sang-hoon sudah sadarkan diri. Saon pun buru-buru untuk menemuinya. Jong Sang-hoon memberitahu saat dia akan menyingkirkan mayat dari Saon yang asli, ternyata anak itu masih hidup. Dia pun memutuskan untuk merawatnya karena anak itu sempat kehilangan ingatan, tetapi sifat aslinya ternyata tidak berubah. Selain itu, dia juga memberitahu di manakah semua mayat yang telah disingkirkan oleh Baek Jang-ho. Di sisi lain, Kim Kyu-jin akhirnya bisa bertemu dengan anak kandungnya.
Ji Sang-woo juga mengungkapkan bagaimana dia bisa mengetahui jika Hae-ju bisa berbicara. Ternyata saat itu Hae-ju diam-diam pergi ke panti asuhan. Salah satu suster melihat Hae-ju sedang bernyanyi untuk menidurkan seorang bayi. Kemudian Ji Sang-woo juga mengatakan bahwa selama ini Baek Saon sengaja menyembunyikannya karena dia ingin melindungi Hae-ju. Nah, Hae-ju pun akhirnya kembali ke kamar Saon. Saat dia melihat Saon sedang memakai dasi, Hae-ju buru-buru membantunya. Mereka pun kemudian berpelukan. Tiba-tiba Pak Kang menelpon Saon dan mengatakan bahwa dia datang ke rumah sakit. Saon dan Hae-ju terlihat panik karena Pak Kang berusaha untuk masuk ke dalam kamar. Tetapi akhirnya Saon bisa mencegah Pak Kang dan juga semua stafnya untuk masuk. Nah, akhirnya mereka bersiap untuk melakukan konferensi pers. Ini adalah pertama kalinya Saon dan juga Hae-ju bekerja bersama. Tentu saja semua orang sangat bangga melihat Hae-ju bisa melaksanakan tugasnya, terutama bagi sang ayah. Setelah konferensi pers, ternyata Saon pergi ke suatu tempat. Hyuk-jin menelpon dan memberitahu bahwa salah satu anak yang hilang adalah anak kembar. Saon terlihat menuju ke Gunung Shinjuk. Sementara Do-jae memberikan minuman dan ingin mengantar Hae-ju pulang. Akhirnya Saon menemukan beberapa makam dari orang-orang yang telah dihabisi oleh Baek Jang-ho. Nah, di saat bersamaan, Hyuk-jin menelpon Saon dan memberitahu bahwa dia sudah menemukan salah satu identitas anak kembar yang hilang. Ternyata dia adalah Park Do-jae, yang saat ini tengah menculik Hae-ju dan membuatnya tidak sadarkan diri. Saon pun terlihat panik karena Hae-ju tidak bisa dihubungi.